Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Agus, yang dikatakan sensasi itu sama dengan rasa, ya kan? Pengalaman, rasa, apalagi mengalami, menyaksikan, samalah semua itu. Nah, sangat banyak teman-teman mengatakan, Bang, saya DN kok nggak ada sensasi apa-apa ya, tidak seperti yang lain. Tidak apa-apa itu sebenarnya sensasi juga sebenarnya, ya kan? Kosong, hampa, hening. Itu kan sensasi juga. Gak ada apa-apa. Jangan dibilang gak ada sensasi. Ya kalau gak ada sensasi berarti kita itu hilang rasa. Berarti kita tertidur. Nah itu baru gak ada sensasi itu. Coba tanya sama orang tidur. Apa sensasi waktu tidur? Ya mana tahu apa-apa dia. Karena kesadarannya gak ada. Nah, jadi dalam DN selama kita masih sadar, ya ada sensasinya. Siapa bilang gak ada? Jadi intinya jangan mau atau jangan minta-minta seperti yang lainnya. Bang, si A ber-DN begini begitu, saya kok nggak pernah begitu bang. Ya itu namanya minta. Terus yang kedua, bang, saya selama ini DN-nya enak bang, sebentar aja masuk ke kesadaran jiwa. Kok kali ini susah ya bang? Nah itu juga minta. Ya kalau memang kemarin enak, sekarang sulit, ya terima aja lah. Berarti kita minta-minta. Padahal yang memperjalankan kita mendekat ke Allah itu ya Allah sendiri. Kalau ada manusia bilang aku bisa masuk kepada kesadaran jiwa, ya hebat kali lah manusia itu. Semua Allah. Allah yang melepaskan ikatan itu. Allah yang menarik dia mendekat. Semua peran Allah, nggak ada peran kita. Ya cuma itu kembali lagi ke skill lah. Kalau dibilang keahlian kita. Bisa karena terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa ya cepat dia. Kalau orang belum terbiasa ya gimana? Mau kayak manapun dia paksakan ya nggak bisa masuk karena nggak terbiasa. Jadi bisa karena terbiasa. Kalau mau bisa ya harus dibiasakan, harus sering DN-nya. Lantas macam tadi ada yang bilang kayak mau lepas tapi kok rasa kaki sakit, ya itu godaan. Seharusnya kita jangan kalah dengan rasa sakit di kaki. Ketika kaki kita sakit tuh fokus saja pada nafas. Hilang itu rasa sakit itu. Macam saya kalau sudah sakit kaki, oh udah saya fokusnya di nafas. Akhirnya apa? Hilang, nggak ada kaki. Yang ada yang mana? Yang saya rasa yang mana? Pinggang ke atas, kaki pinggang ke bawah nggak ada lagi. Karena apa? Sudah mulai naik dia. Nah, makanya kita jangan, ya kalau dibilang gimana ya, untuk belajar hakikat ini, belajar mengenal diri ini harus punya kesungguhan. Kalau mental-mental tempe ya macam mana? Sakit sedikit dah ngeluh, ya kan? Tapi kalau sudah tahu titiknya, poinnya, wih enak kali lah. 2 jam, 3 jam, 4 jam sanggup kita. Kenapa? Karena nikmat. Cepat kita masuk. Jadi nggak sadar lah, setelah selesai baru kayak orang polio kan kita jalan kan pincang-pincang. Nah waktu kita DN itu ya nggak rasa. Nah disitulah kita masuk pada kesadaran jiwa itu. Jadi itu ikatan namanya. Kalau bagi saya bilang ikatan. Ketika kita ber-DN masih sakit, masih terasa, itu berarti masih di jasad, belum di jiwa. Kaki sakit, kaki pegal, gatal, apalagi risih, nggak nyaman duduknya, macam-macam kan. Itu masih di jasad, belum di jiwa. Orang kalau sudah di jiwa itu ya tumbang itu.
Bisa diam seperti patung, bisa tumbang itu tubuhnya. Ya kan? Jadi kita terkadang sering itu ketarik dayanya mau tumbang, mikir kita kan, takut benjol pula kepala nih. Udah ketarik ke belakang. Mikir pula takut benjol kan. Ya balik lagi dia. Ya itu yang membuat balik lagi nggak bisa lepas apa? Satu, takut. Yang kedua, rasa sakit. Ya itu aja lah, dua itu aja kebiasaannya itu. Ketika kita sudah ada dayanya, ditarik kita kencang kan, takut pula kita. Balik lagi dia ke jasad. Yang kedua, sudah mulai lepas pelan-pelan, terasa pula kaki sakit. Balik juga lagi. Ketarik lagi ke jasad. Nggak keluar itu. Nah, jadi jangan dibilang nggak ada sensasi ketika kita DN diam, kosong, hening, hampa, sepi, apalagi nggak ada apa-apa. Ya itu juga sensasi sebenarnya. Ya cuman jangan diminta-minta seperti yang lain. Nggak boleh kita dengar teman-teman begini begitu, terus kita juga kepingin. Terus sangat sering orang bilang, bang saya sudah sering bang DN bang, tapi nggak bisa-bisa juga bang. Ya berarti nafsu. Orang-orang yang seperti itu DN-nya nafsu. Berarti kepingin bisa. Ya kalau DN ya DN aja, jangan kepingin bisa. Makanya ketika mengamalkan zikir nafas, kita itu minta sama Allah. Ya Allah, aku nggak tahu nih zikir nafas kayak mana ini ya Allah. Ajarkan aku ya Allah. Minta kayak gitu. Nah, ketika kita ber-DN nggak dapat apa-apa ya jangan kecewa. Emangnya kita cari apa coba di DN? Jadikan aja amalan harian. Saya sama lah seperti kita sholat. Emangnya kalau sholat tuh minta apa kita? Sholat itu kan perintah. Sama juga zikir perintah. Yang namanya perintah, ada nggak kepentingan diri? Nggak ada kan? Ya, jangan minta apa-apa lah. Ya DN aja. Kalau saya begini, dulunya saya tuh malas sholat. Jujur aja saya bilang, dulu malas sholat. Tapi ketika mengamalkan DN, kok enak ya? Kok Allah tuh dekat ya? Akhirnya apa? Saya jadi rajin sholat. Kenapa? Karena saya lakukan DN itu setelah sholat. Nah, sebenarnya tujuan saya bukan mau sholat, mau DN. Akhirnya saya, sholat dulu. Siap sholat 5 waktu, baru saya DN. Akhirnya apa? Karena kita sudah terbiasa interaksi sama Allah. Tumbuh kesadaran. Dengar azan, Allah yang manggil itu, kata Allah. Aku yang panggil. Sholat katanya. Akhirnya apa? Jadi sholat kita. Ya kan? Begitulah kalau udah tumbuh kesadaran tuh. Jadi sholat tuh gak berat lagi. Kalau dulu berat memang. 5 ton itu beratnya itu. Udah dengar azan pun pura-pura gak dengar ya kan. Ya tapi karena kita sekarang sudah tersambung, enak. Nah, jadi untuk teman-teman ya, usahakan DN-nya itu siap sholat. Kenapa? Dayanya kencang. Beda kita DN setelah sholat dengan sebelum sholat. Beda dayanya. Makanya usahakan setiap sholat. Selesai sholat DN sebentar. Ya kan? Jadi latih terus DN-nya. Latih. Jangan ada merasa aku ingin ini, ingin itu. Emang DN cari sakti apa? Walaupun udah ke surga pun. Bukan itu tujuan kita. Ya kan? Niat DN tuh ingin dekat pada Allah. Ingin hidup kesadaran kita. Ingin kita tuh merasakan Allah yang dekat. Udah itu aja. Kalau udah tumbuh kesadaran, nyaman hidup ini. Ada masalah, connect kita ke Allah. Ya Allah, ini ada masalah ya Allah. Kayak mana ya Allah? Ngobrol kita sama Allah. Ngadu kita sama Allah. Sikit-sikit ke Allah kita larinya. Ya kan? Ketika kita marah, emosi sama orang, ngamuk kita sama orang, langsung Allah bilang, aku nih pemaaf. Kayak manapun kau bejatnya, aku maafkan. Masa kau segitunya sama makhlukku, kata Allah. Akhirnya apa? Malu kita kan? Kita maafkan juga.
Enak nggak kalau bisa kayak gitu? Enak, nggak ada dendam. Ya marah-marah tapi sebentar. Nah inilah ya tujuan kesadaran jiwa tuh. Kita ngomong DN, ngomong ketuhanan, tapi sama orang cepat sakit hati, sama orang cepat tersinggung, sama orang cepat ngamuk. Ya berarti nggak zikir lah itu namanya. Ya kan? Beda loh, orang marah sama orang dendam beda. Marah ya marah, tapi nggak lama-lama dia. Tapi kalau orang dendam itu ya parah itu. Ada aja salahnya itu. Nah disinilah kita larinya ke, ini kaitannya memang ke tasawuf, membersihkan hati. Dengan berzikir ini kita bersih hati kita, hidup hati kita, bisa menyaksikan Allah, bisa membaca kalam-kalam Allah, perintah-perintah Allah, bisa melihat Allah di sebalik segala sesuatu, apalagi merasa diawasi Allah. Nyaman kalau udah kayak gitu ya kan. Terkontrol kita nih. Mau macam-macam, aku dengar loh kata Allah. Mau macam-macam, aku tahu loh. Mau macam-macam lagi, aku lihat loh kata Allah. Kayak kena CCTV kita nih, ya kan? Kalau orang merasa kena CCTV itu macam mana tuh? Bisa nggak macam-macam itu ya kan? Pasti jaga sikap kita. Jadi tuh kawan-kawan semua istiqomah terus lah ya. Sama-sama lah, saya juga masih belajar ini. Terkadang naik, terkadang turun ya kan. Makanya ibaratnya tuh kayak ngecas daya itu. Kalau lagi malas-malas, udah seminggu nggak DN itu redup dayanya. Ke Allah pun jadi malas kita. Tapi kalau daya lagi kencang, wah mantap itu. Makanya kita harus jaga. Ya ibaratnya kayak ngecas HP kan, saya bilang DN ini kan ngecas daya ini. Nah, sering kita ngecas dayanya, ngecas. Apa poin penting ketika mengamalkan zikir nafas? Bahwa zikir itu sudah aktif. Ya poin yang pertama tenang. Hidup kita tenang, nggak kerasa kerusuk, nggak takut, nggak was-was, ya kan? Yang kedua penyabar. Pembawaannya slow, sabar. Nah, nggak emosi. Nah, itulah dua itu yang paling nampak itu. Kalau yang lain-lainnya ya bonus lah dari Allah. Nah, kalau yang utama tuh yang dua itu. Pertama kita tenang, yang kedua kita sabar. Cobalah perhatikan. Kalau benar-benar kita sudah istiqomah tuh setiap hari, buktikan dalam kehidupan. Pasti ada perubahan itu. Ya kan? Kalau udah DN nggak berubah juga, ya berarti DN-nya satu, niatnya nggak tulus. Mungkin niatnya ada yang selain Allah. Yang kedua, latihannya kurang. Nah, antara dua itu aja. Banyak orang yang kuat DN, tapi kok nggak dapat, kok nggak berubah. Ya karena apa? DN-nya bukan untuk Allah. Mungkin DN-nya untuk niat yang lain. Nah, ada juga DN-nya malas-malas. Lemah lah daya tuh. Ya semoga ini bisa diambil manfaat lah ya. Anggap aja dongeng ya kan. Kopi malam. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.